Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Bilang Tuhan Yesus baik dulu kiri kanannya, katakan tos. Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Kita percaya bahwa hari ini hari yang berbahagia buat kita bisa datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan, amin. Sekali lagi Tuhan baik buat kita semua yang ada, juga buat yang di rumah, yang di Zoom. Hari ini kita mau memuliakan nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya, amin. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita tinggikan Tuhan, kita yang hidup. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan perlindunganku, hanya padamu ku berharap. Kaulah Tuhan kekuatanku, firman-Mu tetap selamanya. Kaulah Tuhan kekuatanku, firman-Mu bersama. Kaulah Tuhan kekuatanku, firman-Mu tetap selamanya. Mari muliakan Dia. Muliakan, masyurkan nama-Mu. Semua Tuhan berfirman, semua terjadi. Rencana-Mu tetap selamanya. Tuhan berfirman, semua terjadi. Rencana-Mu tetap selamanya. Kaulah Tuhan perlindunganku, hanya padamu ku berharap. Kaulah Tuhan kekuatanku, firman-Mu, katakan, firman-Mu tetap selamanya. Mari muliakan Dia. Muliakan, masyurkan nama-Mu. Semua Tuhan berfirman, semua terjadi. Rencana-Mu tetap selamanya. Tuhan berfirman, semua terjadi. Rencana-Mu tetap selamanya. Allah kuasa, semua pujian bagi-Mu. 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 Semua Tuhan berfirman, semua terjadi. Rencana-Mu kekal selamanya. Oh, Tuhan berfirman, semua terjadi. Rencana-Mu kekal selamanya. Tuhan berfirman, semua terjadi. Rencana-Mu kekal selamanya. Oh, Tuhan berfirman, semua terjadi. Rencana-Mu kekal selamanya.
rencanamu kekal selamanya. Rencanamu kekal selamanya. Amin. Rencana Tuhan kekal selamanya buat kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita semua yang ada di sini, kita sama-sama sorakan haleluya. Kita katakan, Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Tuhanlah kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam Lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, Come on. oh, oh, ku angkat tanganku. Mari ku mengangkat tangan kita sorakan di hadapan Tuhan. haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia, menyembah Tuhan, satu-satunya Raja di atas segala raja. Dia Bapa kita,
Dia gembala kita, gembala yang baik. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianku. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Mari kita nyanyi bersama-sama. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Dan ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours Now forever. now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang
setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, katakan kami milikmu, ku milikmu. Oh, I am yours now forever. In your grace I surrender. I am yours, I am mine. Now forever, now forever. I'm alive, in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Oh, yang memberi kehidupan bagi kami, Bapa. Oh, yang memberi kehidupan bagi kami. Oh, Jesus, Jesus. Ini kami, Tuhan. Mari setiap kita yang angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sembah Raja di atas segala raja itu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Oh, terima kasih. Sekali lagi di hadapannya kita katakan, I am yours now forever. In your grace I surrender. Yes, you are mine now forever. I'm alive. I am yours. I am yours. Come on. Now forever. In your grace I surrender. You are mine. Now forever. I'm alive. I'm alive in your wonder. Kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, yes Lord, yes Jesus. Segala pujian dan kemuliaan Tuhan pagi hari ini kami kembalikan, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan, yang menebus dosa kami, yang melepaskan kami, yang membebaskan kami, yang memerdekakan kami pagi ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amen. Amen. Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita.
datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umurnya, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi kita berdoa, Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang untuk selama-lamanya Tuhan, dan kesetiaanmu tetap turun-temurun kepada anak-anak kami, pada cucu-cucu semua. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kami milikmu dan Engkau satu-satunya milik kami Tuhan. I am yours and you are mine. And thank you Jesus, biar Engkau you decrease and I am decrease and you increase in my life, in our life. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Oke. Jemaat silakan duduk. Selamat datang di Evanation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Oke. Kita akan memberi buat Tuhan. Ini ada cerita di Alkitab. Pada satu kali Yesus sedang duduk dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ya, satu kali ini Yesus duduk. Nah, menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Kita ada peti persembahan di sini. Oke. Ya. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, ya. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Oke, jadi ini Yesus duduk, ya, kita supaya bisa mengerti. Dia duduk, terus dia memperhatikan nih. Ternyata Yesus memperhatikan bagaimana kita memberi. Ya, nah di sini dikatakan banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Oke, kira-kira misalnya ada yang kasih orang kaya beri jumlah besar, misalnya 1 juta, terus 10 juta, atau 100 juta, gede banget. Ya, oke. Lalu datanglah seorang janda miskin, lalu ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Oke, supaya bisa lebih jelas kira-kira. Oke, supaya yang di rumah juga bisa lihat ya. Kita bisa mengerti. Jadi saya bawa koin. Ini berapa ini? 2 koin, yaitu 1 duit. Kira-kira janda miskin seperti ini. Nah, berapa kira-kira? Dikit ya, kalau kita di rupiah dikit. Oke. Tapi ternyata begitu janda miskin memberi, Yesus panggil murid-muridnya, ayo Yohanes, Yakobus, Andreas ya. Murid-murid Yesus dikasih tahu, lihat janda miskin itu ternyata memberi lebih banyak daripada orang kaya yang memberi itu. Nah,
Terus kok bisa ya? Padahal jumlahnya kan jauh ya. Nah ini. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tapi janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Ya. Memberi dari kekurangannya. Tuhan Yesus melihat hati kita dalam memberi. Tuhan Yesus melihat jumlah, ya mungkin nggak terlalu penting buat Yesus, tapi Tuhan Yesus lihat hati kita, ya terutama ini hati kita, ya, orang janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Oke, kita mau mengajak kita semua, kita mau memberi, ya Tuhan menghendaki kita untuk hidup berkelimpahan, amin. Teman, kita belajar di sini supaya kita bisa memberi dari apa saja, dari kekurangan kita, dari apa hati kita yang mau kita persembahkan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oke, kita memberi buat Tuhan. Ada yang jemaat yang onsite bisa memberi langsung di kotak persembahan ya, di peti persembahan ini. Terus juga bisa transfer di rekening BCA, ada persembahan, perpuluhan, dan persembahan gedung. Terus bisa juga lewat QRIS, yang di screen bisa di scan, bisa langsung transfer. Juga di sini di belakang kursi juga ada QRIS juga, bisa di scan barcode-nya, bisa kita memberi transfer buat Tuhan. Oke, kami persilakan jemaat bisa memberi buat Tuhan. Oke, sambil jemaat memberi, di kursi juga ada form ini juga ya, permohonan doa. Bisa dituliskan juga permohonan doa, bisa dimasukkan di amplop dan diisi di peti persembahan. Bagi jemaat semua yang butuh support doa, kita doakan, bisa tulis di permohonan doa di sini, kita doakan, dan ya semua untuk kemuliaan Tuhan. Oke, terus pengumuman sekarang ini kita mau melaksanakan youth camp. Nih, youth camp. Yeay. Tepuk tangan buat youth yang udah susah payah, udah mempersiapkan dengan baik sampai sekarang ini. Dan ini tanggal 7 besok ya, mulai sampai tanggal 9, 3 hari 2 malam. Di Cigombong, di pemandangannya bagus, dan ini buat umur 13 sampai 23. Pendaftaran dari tutup, cuman kita semua dukung doa ya, semua dukung doa supaya youth camp ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Semua yang hadir bisa mengalami Tuhan, diubahkan, dibangkitkan di dalam Tuhan. Terus berikut, kita ada life group. Nah, oke, discipleship is relationship. Oke, ini kita mengajak ya jemaat semua yang hadir di sini ataupun online juga ikut life group ya, ikut life group karena supaya kita terhubung satu dengan yang lain. Karena tanpa hubungan ya susah kita di sini mengutamakan relationship, because relationship is discipleship. Oke, ada life group, yang youth ada, family ada, single pro juga ada. Oke, yang youth bisa hubungi Irene, Deborah, Yosua atau Cynthia. Yang keluarga, yang udah punya anak juga, ataupun yang udah punya cucu juga bisa hubungi Pak Raswan, Bu Sharon, atau Pak Rocky. Yang single pro ada bahasa Inggris juga di sini, bahasa Inggris. Bisa hubungi Irma atau Iren. Oke, kita mau terhubung satu dengan lain ya. Saling menguatkan perlu. Kita butuh teman yang bisa menguatkan, bisa sama-sama meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kita tumpang tangan sekarang buat persembahan yang sudah kita beri.
Nah, kita berdoa, terima kasih Tuhan buat persembahan ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap hati yang mau memberi buat Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap jemaat juga yang juga transfer Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau yang membalas setiap pemberian ini Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa berkat datangnya daripadamu Tuhan, dan biar persembahan ini Tuhan biar menjadi berguna buat pelebaran kerajaan-Mu lewat gereja kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Oke. Terima kasih. Kami sekarang mau mendengarkan firman dari Pastor Aswan. Sambut Pastor Aswan. Amin. Thank you, Pak Ivan. Baik, sekali lagi selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat datang di gereja Every Nation Kelapa Gading. Ya, di tengah-tengah kita ada keluarga dari Bali, dari Every Nation Dalung Bali, Bapak Davindun dan Ibu Ina. Selamat datang, kita senang. Kita satu keluarga, kita beribadah bersama-sama. Juga ada keluarga dari Ibu Ina ya, Ibu Ance, Pak John ya, dengan kakak Ibu Ance ya. Ya, selamat datang. Kita sedang bisa menyambut semua. Dan juga ada keluarga dari Malaysia, betul ya? Dari Kuala Lumpur. Welcome to Every Nation Kelapa Gading ya, calon dari Aji ya. Ya. Lalu ada juga dari Every Nation Sydney, belum datang ya? Belum ya. Ya, kita banyak, kita dari segala bangsa ini hari ini kita hadir ya. Oke. Every Nation, ya, setiap bangsa akan berkumpul sama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita ada di dalam seri yang baru, yaitu The Lost ya, terhilang. Nah, hari ini Lost and Found ya, judul khotbah hari ini Lost and Found. Semua seri ini selama 3 minggu kita akan bedah dari Lukas pasal yang ke-15 ya, tentang perumpamaan tentang domba yang hilang, koin atau dirham yang hilang, ditutup nanti dengan anak yang hilang. Mari kita sama-sama buka di Lukas 15 ayatnya yang pertama dan sampai ke 7. Lukas 15 ayat pertama sampai dengan ke 7. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menghormati Tuhan bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama dengan bangkit berdiri. Mari saya undang jemaat bisa bangkit berdiri. Kita buka di Lukas 15 ayat pertama sampai dengan ke-7. Tidak saya sediakan di slide sengaja supaya saudara konsentrasi dengan Alkitab saudara. Ya, by the way, kalau Bapak Ibu Saudara butuh Alkitab, di belakang Asher ada Alkitab ya, Pak Kris sama Bu Kris bisa kasih pinjam Alkitabnya. Ya. Nanti setelah ibadah saudara bisa kembalikan, atau kalau saudara mau bawa pulang silakan minta izin sama Pak Kris, Bu Kris ya untuk Alkitab ini. Mari kita baca sama-sama ya, ayat pertama. 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku telah berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.
Bapak, kami berdoa, dedikasikan waktu pagi hari ini. Telinga kami, hati kami, pikiran kami tertuju kepada firman sabdamu. Biarlah firman ini bertumbuh di dalam kehidupan kami dan kami menghasilkan buah-buah kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Lost and found. Kita sering temukan ini di hotel biasanya kan. Sewaktu saya bertiga, kami keluarga berlibur ke Bali. Ya, dalam perjalanan kita menginap di Surabaya, lalu semalam di Surabaya, lalu lanjut lagi hari berikutnya berjalan naik mobil ya menuju ke Bali. Di jalan perjalanan menuju ke Bali, pihak hotelnya telepon kami. Lalu Bu Sharon yang angkat karena saya drive, lalu ternyata itu dari hotel dan mengatakan bahwa ada sepasang baju ya, baju anak-anak, ternyata itu bajunya Andrew. Tertinggal ya di kamar kita ya, jadi disimpan di satu departemen, satu divisi namanya lost and found gitu ya. Jadi kita sering tahu mengenai ini ya. Nah, kita bersyukur ya ada di hotel ada yang perhatikan ini. Jadi pulang dari Bali kita ambil lagi bajunya, mampir lagi ke hotel itu ya. Saudara, apa ini yang firman Tuhan pagi hari ini katakan, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, latar belakangnya adalah seperti ini. Dalam suatu perjalanan, Yesus berjumpa dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan dikatakan di sini ya, di ayat pertama, para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya, ya, perhatikan ada kata-kata biasanya datang kepada Yesus. Rupanya ini bukan peristiwa pertama kali. Jadi sering juga di dalam perjalanan pelayanan Yesus itu berkeliling ya. Biasanya, sudah biasa berarti Yesus ini didatangi oleh pemungut cukai dan orang berdosa. Ya. Nah, pemungut cukai dan orang berdosa di matanya kaum Farisi dan ahli Taurat, pemungut cukai ini dianggap sebagai satu golongan dengan berdosa gitu ya. Satu golongan orang berdosa. Ini tukang palak atau preman gitulah kira-kira. Ini dianggap orang berdosa oleh kaum Farisi dan ahli Taurat ini. Termasuk orang-orang berdosa yang lain, berarti apa di situ kira-kira? Di sini hanya sebut orang berdosa. Mungkin di dalam kelompok itu ada penjahat ya. Mungkin di kelompok itu ada pekerja yang ilegal gitu ya, drugs atau apa gitu ya, atau mungkin di dalam kelompok itu ada preman juga, di dalam kelompok itu ada orang yang imoralitas hidupnya ya, yang keluarganya hancur berantakan, dan para pendosa yang artinya yang tidak menuruti hukum Taurat seperti para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Begitulah di mata orang Farisi dan ahli Taurat. Dan dikatakan biasa. Ya. Yesus biasa. Nah, karena kebiasaan ini timbullah suatu masalah gejolak di dalam hati para orang Farisi dan ahli Taurat ini. Kok nggak sesuai? Yesus ini yang dianggap rabi melakukan mujizat, tapi hidupnya dia makan duduk bersama orang berdosa. Nah, kira-kira seperti saya contohkan. Tiba ketemu saya lagi di klub malam di tempat judi misalnya di Marina Bay MBS tuh Marina Bay Sands atau di mana lah di Makau gitu, saya lagi bersama orang judi gitu, duduk makan sama mereka, terus tiba-tiba ada jemaat datang, wih Rason lagi makan sama orang main judi gitu kan, apa jangan dia main judi juga gitu kan. Jadi saudara bayangkan, itulah yang dialami orang Farisi. Ini nggak kejadian sekali. Ini nggak kejadian. Artinya bermain sama orang berdosa ya gitu ya. Itulah yang menjadi pusaran dan kegelisahan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, menjadi omongan di antara mereka dan menjadi kecewa dan mengeluh mereka. Banyak pemimpin gitu, tapi kok hidupnya dia bergaul sama orang-orang gini, begitu kira-kira ya. Ini latar belakangnya. Kemudian, apa jawab Yesus? Nah, saudara, jawab ada 3 perumpamaan yang Yesus berikan untuk menjawab situasi ini.
Kenapa Yesus lakukan itu? Ya, jadi intinya jangan menghakimi dulu. Ya, jangan hakimi dulu. Lihat dulu alasannya kenapa Yesus melakukan itu. Nah, ini Yesus kasih alasannya sekarang. Ada 3 perumpamaan yang diberikan untuk menjawab keluh kesah dari orang Farisi dan ahli Taurat ini. Domba yang hilang. Yang kedua, dirham atau koin ya yang hilang. Yang ketiga nanti ditutup dengan anak yang hilang. Atau kita istilah yang terkenal prodigal son. Makanya seperti itulah situasinya. Mari kita melihat sekarang perumpamaan domba yang hilang. Nah, saudara, domba ya. Nah, saya mau kasih lihat seperti apa domba. Domba itu binatang yang lemah, saudara. Kita lihat video ini, silakan. Ya, itu dia. Ada yang kayak gitu susah dibangunin. Terutama yang badannya gempal. Begitulah domba, saudara. Ini sengaja, memang nggak ada soundnya. Memang di videonya tidak ada sound. Saudara, domba itu ya, saking dia lemah dan bodohnya ya. Kalau domba itu jatuh, terguling, dia nggak bisa bangun sendiri. Sampai dia mati. Betul. Kalau dia nggak dibangunin, kalau nggak ada yang tolong, itu dombanya mati. Serangan jantung, saudara. Nafasnya habis dia. Domba itu tidak akan bisa bangun sendiri. Itulah domba. Oleh karena itu, pelajaran para gembala domba ya. Kalau ngelihat dombanya sesat, dombanya itu udah pasti was-was, pasti mati ini kalau dombanya sesat. Kalau dombanya terguling, dia pasti mati. Domba ini nggak bisa keluar dari kawanannya. Kalau dia keluar dari kawanannya, dia akan mati. Domba ini kalau sudah keluar dari kawanannya dan dia tidak akan pernah bisa balik sendiri. Ya, jadi harus dituntun oleh gembala. Ya, itulah domba. Pelajaran tadi bagi para gembala domba ya. Jadi selalu dilatih para gembala ini harus cari domba-domba itu dan harus tolong dombanya kalau dia terguling itu harus dibangunin. Jadi tidak akan pernah itu dia bisa bangun sendiri. Harus digulingin baru dia bisa berdiri. Itulah domba. Ya, beda sama kambing. Ya, beda lagi sama kerbau, sama sapi. Ya, kuda. Ya, beda ya. Jadi domba itu kalau tidur nggak bisa terguling gitu, saudara. Kalau domba tidurnya tuh kakinya di bawah. Ya, badannya di atas. Kalau ada angin terguling, udah dia mati pasti. Dia nggak bisa bangun sendiri. Nah, itulah domba. Jadi domba ini betapa perlunya, domba ini perlu gembala, ya, perlu ada yang menggembalakan dan domba ini harus dengan kawanan, harus bersama-sama, dia nggak bisa sendiri, ya. Nah, sekarang Yesus memberikan ilustrasi domba, ya diilustrasikan ada seorang pengusaha atau gembala memiliki 100 ekor domba, ya, memiliki 100 ekor domba dalam perumpamaan ini. Nah, diceritakan, jadi ini yang Yesus ceritakan juga bukan true story kan, ini Yesus kasih perumpamaan ya. Diceritakan ada satu dombanya saja yang hilang, pasti Yesus katakan, dia akan cari satu domba itu. Nah, saudara sudah tahu alasannya kenapa tadi harus dicari. Domba itu pasti mati, dia nggak akan bisa balik sendiri. Ya, kalau nggak dicari dia mati, saudara, domba itu. Ya, makanya Yesus umpamakan si gembala ini pasti akan meninggalkan yang 99 ini di padang gurun, dalam bahasa Inggrisnya disebut open country, yang bukan di kandangnya, di padang gurun terbuka itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah di dalam kelompok kawanan. Ya. Nah, yang 99 ini sudah aman. Makanya dia akan cari yang satu ini sampai ketemu dan perlu diselamatkan yang satu ini. Nah, jadi Yesus menjawabnya pertanyaan atau keluh kesah orang Farisi ini dengan perumpamaan yang gampang dicerna oleh mereka, yang mereka lihat sendiri sehari-hari dalam kehidupan mereka, yaitu mengenai gembala domba. Ya.
Yesaya 53, kita lihat di Yesaya 53 ayat ke-6 atau saudara boleh catat. Yesaya 53 ayat ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Siapa yang disebut dengan nya di sini? Nya ini adalah orang ketiga di sini, nya itu adalah Yesus Kristus. Kita semua, saudara dan saya termasuk saya, kita ini adalah domba, saudara. Domba yang tersesat tadi. Katakan, saya adalah domba. Saya adalah domba. Kita semua domba, saudara. Yang tersesat dikatakan kita sekalian. Artinya sekalian itu semua kita sebenarnya kita ini tersesat. Seperti domba yang tadi. Masing-masing mengambil jalannya sendiri-sendiri. Pergi kemana-mana, nggak mau dipimpin. Lari-lari, mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan telah menimpakan kejahatan pemberontakan itu. Tuhan telah menimpakan dosa-dosanya itu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Kejahatan kita sekalian, supaya kita diselamatkan. Nah, saudara, kita adalah domba-domba yang tersesat itu. Tidak ada satupun kita yang lahir langsung jadi domba yang sempurna. Setiap kita lahir dengan dosa, saudara. Roma 3 ayat 23 katakan, tidak ada yang benar. Semua orang telah berdosa di hadapan Tuhan. Semua kita telah berdosa. Dengan kata lain, kita semua tersesat, saudara. Seperti domba itu. Kita semua terhilang. Kita semua telah meninggalkan, telah jauh hubungannya dengan Tuhan. Kita semua telah terpisah dengan Tuhan Allah yang begitu jauh, dengan jurang yang begitu jauh memisahkan kita. Kita harusnya dihukum maut selama-lamanya. Karena kita terpisah dengan Allah dan kita tersesat sebagai domba yang tadi nggak bisa bangun sendiri. Artinya apa, saudara? Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa dengan perbuatan baik kita bangun sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada yang bisa, kecuali ada satu yang bisa menolong kita, yaitu juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Hanya Yesus yang bisa sebagai gembala yang baik, yang bisa menolong, membangkitkan kita, menebus dosa kita, untuk kita dikembalikan kepada kawanan domba, ya, kepada kerajaan Tuhan. Yang pertama, saudara, ketahuilah bahwa kita semua dulunya terhilang. We are lost. Kita semua lost, saudara. Kita semua terhilang. Tanpa Kristus, tanpa gembala yang agung itu, tanpa karya Kristus di kayu salib ini. Saudara, perhatikan kayu salib yang ada maknanya begitu luar biasa buat kita. Tanpa salib ini, kita semua terhilang. Kita semua binasa, saudara. Amin. Tapi bersyukur Yesus berikan perumpamaan ini, ayat keempat. Maaf. Ayat keempat. Dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Yang kedua, searching. Dia mencari, dia search, saudara. Ketahuilah ini, saudara. Sewaktu domba itu terhilang, bukan dombanya yang cari gembalanya. Bukan dombanya yang kirim SMS, WhatsApp, SOS. Ya. Tetapi pasti gembalanya cari di mana domba yang hilang itu. Saudara, sewaktu kita terhilang, saudara dan saya terhilang, ketahuilah, saudara, Tuhan yang cari saudara. Amin, saudara. Tuhan Yesus yang cari saudara. Seperti gembala ini. Dia peduli dengan saudara dan saya yang terhilang. Dia cari saudara. Dimanapun saudara berada, dia cari. Sehingga saudara tidak bisa menyembunyikan diri dari hadirat Tuhan. Dia cari saudara pada saat ini. Saudara yang di rumah, ketahuilah bahwa Tuhan datang mencari saudara. Yang di rumah ini, yang di ruangan ini, Tuhan datang mencari saudara. Dia mencari saudara. Amin. Katakan sebelah kiri kanan, dia mencari kamu. Dia mencari saudara. Dia mencari saudara di mana saudara berada. Dia rindu untuk menyelamatkan saudara. Itu keinginan hati Tuhannya.
Ini menjadi central message pada pagi hari ini, saudara. Inilah isi hati Tuhan Yesus Kristus. Inilah isi hati Tuhan Allah kita. Dia cari saudara. Dia peduli dengan saudara. Amin. Saudara, kira-kira 3 atau 4 minggu yang lalu, saya agak lupa ya. 3 minggu mungkin ya. Suatu ketika Andrew bersama dengan Bu Sharon ya, ajak anjing-anjing kami, ya ini anjing kami, jalan keluar rumah ya. Ya, yang ini namanya Bambi ya. Bambi. Nah, ini Bambi ulang tahun 1 tahun ya, kita rayakan. Kita beliin McDonald waktu itu dan kasih lilin, tiup lilin. Ya dia 1 tahun usianya, kita tiup lilin, kita rayakan. Happy birthday Bambi gitu. Jadi tiap pagi, enggak tiap pagi sih, kadang kita ajak jalan ya. Bambi ini suatu pagi saya melihat dari kaca jendela, saya melihat, wah Bambi kamu sekarang sudah tumbuh besar, badannya sudah gemuk ya, ini masih kurus. Kupingnya sudah naik, berdiri, wah bagus banget Bambi ini. Siang-siang, waktu siang hari itu diajak jalan sama Bu Sharon sama Andrew. Tiba-tiba si Bambi ini sesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. Dia cari jalan sendiri, dia mau jalan pulang, dia kabur, dan hilang saudara sampai sekarang. Ya waktu siang hari hilang itu, Bu Sharon sama Andrew lari ke rumah panggil saya. Ya saya baru pulang waktu itu, saya lupa dari mana. Dan kita siang itu searching Bambi kemana-mana ya. Lari kita keliling jalan kaki dan terus naik motor ya. Pakai 2 motor, terus jalan kaki juga, panggil orang di rumah. Terus setiap warung di rumah itu kita datengin ya. Lihat anjing ini nggak, kita kasih lihat fotonya, anjing ini lihat nggak, semua nggak ada yang lihat saudara, nggak ada yang lihat. Pos security, satpam semua di setiap blok itu ada pos security, kita kasih kode semua, kasih tahu ya kalau ketemu ini, oh nggak ada pak, nggak lihat. Semua komplek kita kelilingin, nggak ketemu saudara, nggak ketemu. Betapa gelisahnya hati kita mencari, searching si Bambi ini. Artinya dia nggak bisa cari makan sendiri, ya. Kita harus sediakan makan. Itu pun kalau makan sama teman-temannya dia malu-malu. Dia takut, dia harus sendiri. Kenapa? Kalau dia makan sama teman-temannya dia dibully. Ya, dia dibully, selalu mangkoknya dia dicaplok sama saudara-saudaranya yang lain. Jadi dia ketakutan. Badannya sih boleh gede, tapi dia kalah kuat sama adik-adiknya. Nggak bisa makan sendiri, jadi harus kita temenin duduk. Bambi makan, nggak apa-apa, it's yours gitu. Ini makanan kamu, makan. Gitu makan. Jadi kita mesti jagain supaya nggak kasih dimakan teman-temannya, adik-adiknya. Nah, betapa gelisahnya kita, bagaimana nanti dia di alam terbuka sana makannya gitu kan. Aduh gimana nih si Bambi. Jadi kita gelisah malam itu sampai malam nggak ketemu. Kita gelisah malam ini, biasanya 6 piring. Saya kasih makan, ini kali ini cuma 5 piring. Ya udah kasih 1 nih piring, jangan, siapa tahu Bambi balik malam ini. Kita udah sediain 6 piring. 1 piring nggak kemakan sampai pagi. Hari kedua kita cari nggak ketemu. Hari ketiga kita cari nggak ketemu. Kita begitu gelisah saudara. Sampai terus terang kita bawa dalam doa juga sih. Tuhan kita berdoa supaya Bambi ketemu. Jadi pokok doa. Tapi kita nggak share ke jemaah, ke tim yang lain. Kita pokok doa kita aja berdua gitu ya. Kita berdoa supaya dia ketemu gitu kan. Ternyata saudara belum ketemu juga ya. Jadi betapa, saya mau gambarkan saudara ya. Kira-kira saya cukup memahami bagaimana yang Yesus maksud itu. Yesus bilang, denger nih ya, baik-baik ya kaum Farisi sama ahli Taurat. Kalau ada orang yang punya domba 100, kalau 1 hilang, bukankah dia pasti cari? Nah saya merasakan itulah yang Yesus maksud ya. Kalau saudara punya hewan peliharaan, kalau hilang, apakah saudara nggak cari? Pasti cari saudara. Demikianlah saudara dan saya, kita semua saudara, yang terhilang ini, apakah Tuhan nggak cari? Tuhan pasti cari kita, saudara. Tuhan pasti cari saudara. Tuhan gelisah juga. Tuhan rindu dan sayang sama saudara. Tuhan mau cari saudara untuk bisa ketemu dan peluk saudara lagi. Amin. Untuk saudara menjadi bagian di dalam kerajaan Tuhan. Itulah kerinduan hati Tuhan. Dia peduli nanti saudara makan apa. Bagaimana kehidupan saudara. Bagaimana keadaan saudara. Dia peduli terhadap saudara. Dia pikirin saudara siang dan malam. Itu kabar gembiranya buat kita. Amin. Betapa sayangnya Tuhan sama saudara. Amin saudara. Dia peduli.
Dan dia pikirin saudara. Seperti saya tadi mikirin si Bambi itu. Ya. Nggak ketemu saudara. Yang berikutnya terakhir. Found. Ya, ayat kelima. Dan kalau ia telah menemukannya. Ini kabar gembira kan. Found. Ketemu. Lalu apa reaksinya? Ia akan meletakkannya di atas bahunya. Ya, dia panggul di atas bahunya. Dia gendong dombanya itu dengan gembira, sambil nari-nari. Ketemu, ketemu, ketemu gitu kan. Ya dia teriak-teriak dan bernyanyi-nyanyi. Dan saudara, dia akan bukan hanya sendiri. Dia kasih tahu tetangga-tetangga, ketemu, ketemu. Dombanya ketemu, udah ketemu gitu ya. Terus ayo kita pesta sama-sama. Domba yang hilang ini telah kita temukan kembali. Amin saudara. Jadi lanjut cerita si Bambi. Setelah 2 minggu, ya ini isi doanya Bu Sharon begini isi doanya. Tuhan aku berdoa ya, supaya kalau Bambi nyasar, Tuhan tuntun nyasarnya itu ke arah rumah kita. Ya. Dan benar pada malam hari itu, ya kita lagi soft openingnya Bu Siska punya restoran. Malam hari, tetangga, jadi by the way saudara, ini satu komplek kita sudah tahu semua ini, si Bambi hilang nih. Makanya ada laporan dari tetangga. Tetangga lapor, ini ada anjing hitam. Wah, langsung hati kita berdebar-debar gitu kan. Ada anjing hitam, lemah ya, sedang lemah, lagi tiduran di semak-semak pekarangan rumah orang. Ya, nah ini dia. Di rumah orang. Itu malam hari kan. Lalu langsung kita, yuk kita doain Siska, kita pamit pulang ya. Ini anjing kita kayaknya ketemu nih gitu kan. Langsung kita pulang. Malam sampai di rumah, kita langsung cari itu anjing hitam itu di rumah sebelah, katanya di rumah kosong, langsung kita cari sampai berjam-jam kita cari nggak ketemu. Tapi kita nggak patah semangat, cari sampai ketemu dan benar di malam hari sampai jam 10 malam Bu Sharon menemukan ada sosok anjing hitam, ya ketemu, ya lalu dia deketin, kabur gitu kan. Akhirnya saya turun tangan, semua kita turun tangan sampai jam 11, setengah 12 apa jam 12 malam. Kita kejar itu yang anjing hitam itu. Dia lari saudara, dia gak kenal kita lagi. Dia lari, gak dapet. Itu aja kita udah girang banget. Ya Tuhan, puji Tuhan si Bambi ada di sekitar kita ternyata gitu. Gak jauh-jauh dari kita. Terus akhirnya gak ketemu, kita udah kecapean malam-malam. Besok pagi, ya Bu Sharon jalan lagi cari, gak ketemu. Lalu gantian saya jalan cari jam 8. Dan saudara, akhirnya saya menemukan anjing ini yang kita cari malam hari itu. Ya ternyata setelah saya deketin lagi. Lalu saya deketin lagi, ternyata moncongnya putih saudara. Dan saya lihat jenis kelaminnya dia jantan. Ternyata dia bukan Bambi. Gitu. Yang kita kejar-kejar semalam ternyata bukan Bambi saudara. Ternyata bukan dia. Tapi saudara tahukah, sukacitanya itu begitu nemuin ya anjing ini malam-malam itu. Debar-debarnya itu, ketemu. Kita cari sampai dapat, sampai malam itu kita doain lagi Tuhan biarlah si Bambi di sini aja, jangan kemana-mana. Besok pagi kita temuin dia lagi, ternyata bukan dia. Tapi meskipun bukan si Bambi, ini anjing ini kita kasih makan juga. Kita pelihara dia, kita sayang dia juga gitu ya. Ini mungkin ini anjing nyasar juga, ya dibuang sama orang lain. Tapi saudara, saya bisa gambarkan sukacitanya bertemu, menemukan yang kita sayangi itu. Demikianlah saudara, betapa sukacitanya Tuhan Yesus Kristus di surga sana. Ketika menemukan saudara dan saya yang terhilang itu, saudara dan saya kembali merespon, yes Tuhan saya mau kembali kepada Engkau. Betapa sukacitanya Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa bahagianya dia. Saudara, by the way, waktu ketemu si Bambi ini, bukan si Bambi, ini Bambi wannabe, ya, yang seperti Bambi. Kita kasih tahu juga tetangga-tetangga semua ini Bu Sharon udah kasih di WhatsApp di grup komplek ya. Ketemu gitu. Mudah-mudahan ini si Bambi gini-gini. Jadi kita kasih tahu tetangga-tetangga. Waktu saya siapin khotbah ini kayak pengalaman kita ya gitu ya. Jadi waktu ketemu dombanya ini, dia ceritain semua sama tetangga-tetangga, sama kerabat semua. Udah ketemu domba yang hilang ini. Saya mau gambarkan saudara, betapa sukacitanya
Tuhan Yesus. Bahkan di ayat 7 terakhir ya dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ada sukacita di sorga, saudara. Kalau dikatakan sukacita di sorga itu bukan hanya biasa-biasa satu yang bersukacita, tetapi ada sorak-sorak, ada satu nyanyian yang gegap gempita, ada satu sorak luar biasa. Satu orang saja bertobat. Seisi sorga itu bersukacita menemukan yang hilang tadi. Demikianlah saudara, Tuhan Yesus sangat bersukacita kalau menemukan saudara dan saya yang terhilang ini. Dia ceritakan seisi surga, malaikat semua bernyanyi-nyanyi, bertepuk tangan, bersukacita saat menemukan yang terhilang. Datang kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup saudara dengan Yohanes 3 ayat 17. Ketahuilah firman Tuhan ini mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya, yaitu siapa? Yesus Kristus ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh Dia. Ketahuilah saudara, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah, saudara, Yesus datang bukan untuk menghakimi saudara, tapi Dia datang itu untuk searching, untuk mencari saudara, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin saudara, untuk menyelamatkan saudara. Karena kasih-Nya itu yang begitu besar kepada kita. Dia rela mati di kayu salib untuk mencari saudara dan saya. Untuk datang menemukan saudara dan saya yang terhilang itu. Untuk datang kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia datang bukan untuk menghukum saudara. Amin. Dia datang untuk menyelamatkan saudara. Bila saudara merasa terhilang jauh dari Tuhan. Bila saudara merasa, Tuhan, saya banyak dosa dalam hidup saya. Ketahuilah saudara, Tuhan cari saudara. Tuhan Yesus bersedia menerima saudara. Saudara sangat berharga dan penting di mata Tuhan. Oleh karena itu Dia rela menyerahkan nyawanya. Dia rela berkorban di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia mau memberikan keselamatan yang kekal itu kepada saudara. Mari kita pejamkan mata. Bila itu saudara, ketahuilah saudara, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan Tuhan Yesus datang, berdiri di muka pintu hatimu, dan mengetuk pintu hatimu. Dia mencari saudara. Jangan lari saudara. Izinkan Yesus Kristus menjadi Tuhan, menjadi Tuhanmu. Masuk di dalam hatimu. Memerintah sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Dia rindu engkau kembali kepada Tuhan. Jika itu saudara yang merasa terhilang dan jauh dari Tuhan, mari taruh tanganmu di dadamu. Mari semua pejamkan mata. Dan ini urusan saudara pribadi dengan Tuhan. Katakan bersama saya, here I am Lord. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Yang engkau cari selama ini. Ini aku Tuhan. Yang engkau cari. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau menemukan aku. Engkau begitu rindu mencari dombamu ini. Ampuni dombamu ini yang tersesat selama ini Tuhan. Sekarang aku mau datang. Aku izinkan engkau masuk dalam hatiku. Dan aku mau nerima keselamatan yang dari engkau. Dan aku mau surrender, serahkan sepenuhnya hidupku kepada Gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala pelanggaranku selama ini. Aku jauh dari engkau selama ini Tuhan.
Dan saat ini aku mau diselamatkan. Aku mau dipulihkan. Aku mau Tuhan diampuni dosa-dosaku Tuhan. Dan aku mau memulai komitmen hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara di tempat ini, mari kita tetap pejamkan mata. Kepada saudara yang mungkin terhitung dari 99 domba itu. Mungkin saudara merasa, saya sudah di dalam Kristus. Saya sudah hidup kudus. Saya sudah hidup benar melakukan firman Tuhan dalam hidup saya. Tapi berhati-hatilah saudara. Untuk tidak menjadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat ini. Yang menghakimi Yesus. Yesus, kenapa kamu makan-makan sama orang berdosa? Demikianlah Yesus sedang mencari orang berdosa. Yesus sedang mencari orang berdosa. Saudara, panggilan ini juga untuk saudara dan saya. Apakah kita yang 99 domba ini mau juga dipakai menjadi kepanjangan tangan gembala, menjadi alat kepunyaan Tuhan untuk mencari domba yang terhilang tadi? Apakah engkau mau ikut serta bersama dengan Tuhan Yesus Kristus mencari domba yang hilang itu? Bukannya menghakimi Yesus, bukannya menghakimi orang lain, tapi ikut bersama-sama mencari orang berdosa, memberitakan kabar baik, menceritakan kasih Kristus yang begitu besar atas hidup kita, dan memberikan kasih itu kepada orang terhilang. Bagi saudara yang mau terpanggil berkomitmen bersama dengan Tuhan, mari saudara, saya ajak saudara taruh tanganmu di dadamu dan berdoa kepada Tuhan bersama-sama saya. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Pakailah hidupku untuk menjadi kepanjangan tanganmu mencari domba yang terhilang. Pakailah aku Tuhan, turut serta menjadi kawan sekerja Allah untuk mencari domba yang terhilang itu. Berikan kami isi hatimu Tuhan. Berikan kami detak jantungmu Tuhan. Berikan kami debar jantungmu itu Tuhan. Saat mencari domba yang terhilang itu. Biar kami memiliki hati yang sama seperti Engkau. Menemukan domba yang terhilang itu. Betapa berharganya di matamu Tuhan. Demikianlah kami Tuhan. Kami mau dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu. Untuk menceritakan kasih Kristus, untuk menolong orang yang terluka, untuk menjadi sahabat bagi orang berdosa, untuk kami memberikan Kristus kepada mereka Tuhan, dan menjadi terang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan, menjadi garam bagi mereka yang hidup dalam tawar hati, menjadi saluran berkat-Mu bagi umat yang terhilang tadi Tuhan. Aku berdoa pada saat ini Tuhan, setiap hati yang berdoa, yang berseru bersama-sama, Kau pakai kami semua Tuhan, untuk menjadi terang dan garam Kristus di tengah-tengah dunia yang hilang ini. Di tengah-tengah dunia yang tersesat ini. Di tengah-tengah dunia yang gelap, yang tanpa pengharapan. Pakai jemaat-Mu ini Tuhan, untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita bersyukur akan salib Kristus. Kita katakan thank you for the cross. Thank you for the cross yang Tuhan berikan kepada kami. Thank you Lord Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came
Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierce. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Sedang bangkit berdiri karena worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. 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 Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pagi hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Bagi saudara yang di rumah bisa mempersiapkan perjamuan kudus. Mari kita mengingat 2000 tahun yang lalu peristiwa nyata yang terjadi. Yesus Kristus telah mengambil keputusan rela mati di kayu salib. Dan dikatakan tadi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya yang dicabik-cabik di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita hidup untuk kebenaran.
Dan oleh bilurnya, oleh luka cabikan itu, kita disembuhkan. Kita percaya pada pagi hari ini untuk perjamuan kudus ini. Saudara, ada kuasa kesembuhan. Amin. Yesus Kristus mau menyembuhkan saudara. Yesus Kristuslah penyembuh, tabib yang ajaib. Kalau ada saudara yang sakit di tempat ini, saya percaya, kita percaya sama-sama, Tuhan Yesus akan menyembuhkan saudara. Amin. Ada kuasa kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya, engkau sembuh. Kita percaya bersama-sama, mengambil bagian dalam kematian kebangkitan Yesus. Dengan kita melakukan perjamuan kudus ini, kita menjadi satu dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita siapkan hati saudara. Kita ambil perjamuan ini bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini. Mari kita angkat cawan ini. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu Tuhan yang tercurah. Engkau mati di kayu salib Tuhan untuk kami. Untuk kami dilayakkan Tuhan. Untuk kami disembuhkan. Untuk kami diterima. Untuk kami benar-benar Tuhan berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami Tuhan meminum cawan anggur perjamuan ini Tuhan, bahwa kami teringat akan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan benar-benar Tuhan menjadi sungguh-sungguh Tuhan untuk benar-benar mengingat akan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami benar-benar disucikan, kami dilayakkan, kami diterima Tuhan. Bahkan yang tadi Tuhan yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan dengan anggur perjamuan yang kami akan minum ini Tuhan akan benar-benar menguatkan kami. Seperti katakan demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ceritakanlah kemasyuran, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan. Dan pulanglah dengan damai sejahtera. Dan jadilah berkat bagi banyak orang terhilang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat, penyertaan Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin.